Ya Allah, laknatlah Sire dan Arya. Sungguh kejam sekali mereka, ya Allah. Mereka menyiksa hamba-Mu, Syekh Kobar, sampai hingga matanya dicongkel, ya Allah. Tolong laknatlah dia, ya Allah. Mereka berdua sangat sudah keterlaluan di luar berkemanusiaan. Ya, di luar kemanusiaannya, teman-teman. Jadi Mas Hamed, itu rekaman katanya dikirim dari Ray sendiri, Iya. Ray dan Arya yang merekam, kemudian dikirim ke Gus Idris. Nah, dari rekaman itu coba Mas Hamed, apa yang Mas Hamed lihat dari kejadian itu? Sungguh mengerikan lah. Mengerikan. Sampai disiksa, dicongkel, terus semua ditantanginya. Asyik disebutnya aja, manggil Gus Idris, bukan Gus lagi, Idris. Panggil Idris. Siapa aja yang disebut, Mas? Malah ditantangnya, suruhnya Syekh Kobar meminta tolongan agar datang Gus Idris. Bahkan Gus Samsudin juga disebutnya. Di tanah. Jangan sok hebat kalau ya, dari kejadian itu apa yang Mas bisa gambarkan sedikit ke netizen ya? Mungkin netizen juga enggan melihat kembali karena terlalu brutal apa yang dilakukan oleh Ray. Nah, sedikit mungkin Mas bisa gambarkan apa yang Mas lihat di video kiriman dari Ray yang dikirimkan ke Gus Idris. Tidak sanggup saya ini. Karena ya Mas ceritain sedikit saja. Di situ kan ada Karang Kobar yang diikat, yang disiksa, yang dibuka bajunya. Ini berluka dan bahkan terakhir dia menggores dengan pisau pipi ini. Sampai menunjukkan dengan Gus Idris menjilatnya gitu. Layak nggak sih itu ditampilkan di YouTube itu sebetulnya? Tidak layak, Mas Hamed. karena itu terlalu kejam udah. Terlalu kejam ya. Itu udah yang benar-benar udah tidak ada jiwa manusia lagi, udah betul-betul dikuasai iblis dan setan dia itu. Iya, ini Mas Ray, kita mengenal beliau adalah sosok yang pribadi yang baik dulunya. Lugu, ya, baik. dulunya baik. Ternyata bisa kayak gini, tidak nyangka. Mas Ray, kita di sini masih berharap lah. Mas Ray bisa kembali ke jalan yang benar. Hindarilah perbuatan-perbuatan ya yang terlalu anarkis seperti ini, yang di luar pri kemanusiaan ya, malah bisa menimbulkan suatu gejolak baru bagi dunia perdepokan. Mas Ray memancing masyarakat umumnya untuk ya melakukan suatu aksi, mungkin bisa kriminal, ngarahnya ini udah ke kriminal dia. Tapi kami yakin dan percaya di sini Gus Idris dan semua ya para santri, para orang-orang kepercayaan Gus Idris ini mampu menghandle ini. Tapi saya herannya satu lagi nih. Iya, kenapa Mas? Itu tadi video kirimannya tadi terlalu kejam, seram. Tapi itu pun tidak ada juga respon tanggapan Kang Mamas. Ya, panjenengan jangan ngomongin Kang Mamas dulu nanti, Mas, nanti. Karena memang netizen sendiri berkomentar di video-video Gus Idris ini, termasuk kejahatan brutal yang dilakukan oleh Mas Ray dan Mas Arya ya. Terlepas dari mereka sadar nggak sadarnya, ini sudah sangat-sangat keterlaluan ya netizen ya. Sudah nggak bisa dimaafkan, akal sehat udah nggak bisa lagi nih dia akal sehatkan gitu. Nah, jadi apapun ceritanya yang dilakukan sama Ray dan Arya ini sangat-sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya sungguh dosa dan sangat besar dosanya, karena itu bisa menghilangkan nyawa seseorang. Iya kan, mata kan sarafnya itu nyatu ya. Karena gini Mas Hamed, kita melihat gini, Mas Ray punya dendam ya dengan katanya harga dirinya diinjak-injak, direndahkan oleh Gus Idris. Ya, itu versi beliau. Kemudian versi nenek Lau adalah dia membenci semua guru-guru besar penganut ilmu putih ya. Orang dia iblis. Oke. Jadi semuanya punya alasan untuk melakukan tindakannya masing-masing. Tapi di sini jelas dan sangat jelas apa yang dilakukan oleh Mas Ray, Mas Arya ini udah di luar batas wajar ya teman-teman ya. Mas Hamed, tadi kembali lagi
Mas Ahmed sempat bilang, bahkan sudah dicongkelnya mata Syekh Karangkobar ya, yang kemarin juga sebelumnya Mas Gandhi disiksa, mau dijadikan tumbal, tapi alhamdulillahnya Gus Idris hadir ya, karena janji beliau kepada netizen, janji beliau kepada Allah untuk menyelamatkan Mas Gandhi, akhirnya sudah dilaksanakan dan terlaksana. Namun sayangnya, sungguh disayang, ternyata Syekh Karangkobar tidak berhasil untuk dibawa dari rumah iblis nenek Walu kemarin. Ya. Jadi hari ini kita melihat bersama teman-teman bahwasannya mungkin keteledoran lah, atau ketidakmampuan atau keterbatasan Gus Idris yang semalam itu menyebabkan hal fatal, di mana Syekh Karangkobar kehilangan benda yang paling berharga di dalam dirinya, di dalam tubuhnya, ya, fungsi yang sangat-sangat vital, yaitu mata Syekh Karangkobar hilang. Ya, bukan mata saja, itu sudah mau dicongkelnya juga jantung. Ya, kita jangan ngomongkan yang itu mah. Kalau udah ke situ nanti takutnya Syekh Karangkobar udah nggak bisa selamat lagi. Karena tadi kan gitu. sempat diancamnya, kamu udah pernah lihat jantung kamu sendiri gitu. Berarti kan itu kita tahu menuju kemana. Jangan brutal sekali lah, Mas Re, tolong istighfar, Mas Re, istighfar, astagfirullahaladzim. Jangan seperti ini, Mas Re. Ini gini ya, Mas Ahmed, tadi panjenengan sempat mengatakan gak ada respon sama sekali nih sama Kang Mamas. Iya. Saya jadi heran gitu loh. Sebetulnya ini muridnya Kang Mamas atau bukan sih? Itulah. Si Arya ini sama si Re. Kok bisa nggak ada? Kan gitu. Karena yang saya tahu dan yang saya kenal ini Mas Arya ini sangatlah berperan penting di Padepokan PSS. Iya. Seperti ajudan lah, tangan kanan. Orang kepercayaan Mas, bukan ajudan. Kepercayaan. Jadi Mas Re ataupun Mas Arya ini sama-sama orang yang sangat dekat sama guru besar. Betul. Ya, bahkan mungkin udah terjalinlah ikatan persaudaraan di antara mereka ya, teman-teman ya. Tapi saya heran dan sungguh heran kok bisa sampai seperti ini yang dilakukan sama Mas Re gitu loh. Netizen aja sampai heran. Mas Re, kok ganas sekali sih. Oke, satu gitu ya. Satu, banyak yang menjatuhkan Mas Re ya. Tentu berdasarkan dari apa yang dilakukan Mas Re atau Mas Arya kepada tidak nyangka mereka. Iya, sama Mas Gandhi sebelumnya atau Syekh Karangkobar. Iya. Nah, saya heran juga Mas Ahmed. Banyak netizen yang membela Mas Re. Udah jelas-jelas dia melakukan kesalahan ini. Nah, itu gimana? Saya mau ngiyakan gini, mungkin Mas Re terhalusinasi, tapi semua tingkah laku dia, semua apa yang dilakukan dia seolah-olah sadar gitu loh. Itu netizen yang bela dia itu mungkin belum sadar gitu. Belum sadar itu bahwa tingkah Mas Re bila di luar batas. Iya, kalau teman-teman yang melihat video itu janganlah ya Mas Ahmed ya, jangan mungkin gini, kalau mau ditengok mungkin di skip gitu. Karena apa? Karena itu sangat sangat brutal sekali ya. Mungkin Mas Denny bisa berpikir gini, bahkan mungkin YouTube bisa membatasi video itu teman-teman. Betul. Jadi nggak layak buat teman-teman nanti nggak pas lagi makan nonton kayak gitu, sedihnya dapet. Nanti malah nggak bisa makannya, malah Tapi yang herannya kita, yang heran sedih, seorang kembali ke Kang Mamas tadi, dia seperti kayak Gus Samsudin dulu diculik oleh nenek siluman sehingga mati, mayatnya seret. Iya. Dia berusaha menolong, tapi ini bisa tidak ada tanggapan yang. Iya. Jadi gini Mas, pas dulu ya masanya nenek siluman yang 3 guru besar bergabung, yaitu ada Gus Idris, Kang Mamas sama Mbah Den sekarang itu berkumpul, dan pada saat itu nenek siluman yang sangat buas sekali itu menguasai semua kekuatan. Betul, dan jasad Gus Samsudin diseret-seretnya. Kang Mamas berusaha untuk makanya saya mau bilang gini, pada saat nenek siluman itu mereka juga sama nih sama nenek-nenek yang ini. Sama. Mereka menculik, membawa paksa dan menjadikan tumbal bahkan. Betul. Inilah ciri-ciri nenek iblis ini teman-teman. Rata-rata kayak gitu. Apa yang mereka lakukan. Dan satu lagi pada masa menghadapi Eyang Pakih, itu bisa dia langsung menindasnya.
menghajarnya Kang Mamas. Tapi ini sama ya kayak itu juga hubungan apa nyawa bisa Sekarang hilang nyawa. ya sekarang gini Mas, sejauh ini ya, selama Mas Re ada di Padepokan, teman-teman juga mungkin sebagai saksi juga ya. Saya baru kali pertama mendengar yang dikatakan Kang Mamas itu adalah ketika dia dikatakan merasa direndahkan sama Gus Idris, Kang Mamas bilang, ayo kita perang, kita bantu gitu. Nah saya itu hanya video penggalan sedikit saja, beberapa detik saja ya, kemudian dibuat panjang sama betul. Mas Re Video gitu ya. sedikit aja tuh cuman dibuat panjang sama dia. Nah sudah Mas, sampai situ aja selesai gitu, Iya. nggak ada sambungannya lagi tentang update-update yang terjadi Tidak sama ada. Re, apa tanggapan Kang Mamas Iya, gitu. tidak ada. Saya curiga gini loh, tanggapan itu jangan-jangan diedit juga pakai teknologi ya kan yang dikatakan karena sama sekarang juga canggih. makanya saya curiganya gini, saya membuat membuat suatu pemikiran, jangan-jangan kedatangan si Mas Re dan Arya ini semua karena mereka ini sudah memang membelot dari padepokannya PSS, padepokannya Mas Karyo. Makanya Mas Karyo tidak terlalu peduli atau tidak peduli sama sekali dengan orang ini. Karena sudah saya takutnya seperti itu Mas. Itulah alasan Kang Mamas mungkin mereka tidak mau merespon. Nah, karena memang sampai detik ini saya nggak pernah mendengar, melihat ataupun melihat postingan bahwasanya Kang Mamas itu merespon apa yang dilakukan sama Re ataupun Arya, atau sebaliknya responan dari Gus Idris ini nggak ditanggepin. Iya betul, padahal sudah dikasih Gus Idris peringatan keras. Iya, ini kan Gus Idris bukan orang yang biasa ya, malah kalau dibilang udah jadi saudara daripada Gus Idris. Si Arya gitu. ini, sok pahlawan, sok jago kamu Arya. Sadar kamu Arya, sadar. Iya. Kamu jangan mengandalkan pedang milik orang lain. Ya Mas, kalau dibilang gini ya, panjenengan mungkin bisa kasih tanggapan. Kalau saat ini netizen ini berharap Gus minta tolonglah sama Gus Samsudin atau Mbah Den, itu gimana Mas? Karena apa? Karena kalau kita netizen mungkin udah bosen gini, ini Mas Karyonya udah nggak respon kok. Iya, ngapain sih minta tolong lagi? Ya, nah, ada kembali netizen. kita ke Mbah Dennya. Kalau kita minta tolong, Gus Idris minta tolong sama Mbah Den itu piye? Ya kalau memang mau dia boleh-boleh aja kita coba. Iya, adminnya ngubungin ya. Nah, hubungi admin itu, hubungi ke Mbah Den biar Mbah Den yang basmi. Iya, karena Tapi harus menyatukan kekuatan ini Mas. Mbah Den, Gus Idris harus bisa bersatu melawannya. Kalau hanya Mbah Den aja, Allahualam. Karena imbangnya nenek Lau memang sakti nih. Saya setuju Mas. Yang namanya siluman itu dia tidak bisa mati. Semakin ada tumbal semakin kuat. Betul. Kekuatannya semakin luar biasa. Dan dia itu yang susah yang dimusnahkan. dirasakan. Namanya sudah siluman. Ya buat teman-teman, kita di sini berdoa ya. Berdoa itu nggak bisa sekali dua kali, nggak bisa karena capek, karena nggak berhasil, jangan. Allah itu kadang memberikan cobaan dengan berupa kegagalan, bukan selalu keberhasilan loh Mas Ahmad. Ya, karena dengan kegagalan mungkin kita belajar, belajar. Dan jangan pernah putus asa. Kita doa terus, dan untuk Gus Idris dan yang lain-lain, semoga jangan pernah putus asa. Serang terus, sadarkan dia. Iya. Oke, Mas Ahmad. Kita agak sahabat-sahabat netizen yang mau ikut kita sedikit-sedikit untuk keselamatan Syekh Karangkobar dan bisa diselesaikan Gus Idris melawan Mas Re dan Arya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Mari kita doa sama-sama. Ya Allah, selamatkanlah dan lindungilah Syekh Karangkobar dari siksaan yang dilakukan oleh Ray dan Arya. Laknatlah dia agar ia bisa sadar kembali ke jalan ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alamin.